Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Satpam dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi kemudahan di dalam segala urusannya. Kembali lagi kita berjumpa tentunya di channel kebanggaan ini, Galeri Satpam. Oke lah teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbicara tentang KTA, yaitu kartu tanda anggota Satpam. Bagi teman-teman yang masih baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi apabila ada video-video terbaru dari saya. Dan semoga video-video dari saya dapat menginspirasi dan memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Berbicara tentang KTA, mungkin teman-teman semua sudah tahu apa itu KTA dan juga proses untuk mendapatkannya. Di sini saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan KTA tersebut, tetapi saya akan memberitahukan ternyata KTA ini bisa ditarik ataupun dicabut. Dengan kata lain, terblokir. Nah, KTA merupakan suatu tanda kewenangan kita menjadi seorang satpam yang bertugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Nah, artinya KTA ini wajib kita miliki dan harus selalu aktif. Yang artinya dalam keseharian kita bertugas, haruslah kita selalu membawa kartu tanda anggota ini, karena ini merupakan tanda kewenangan kita untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang satpam. Baiklah teman-teman, berikut ini saya akan bacakan hal-hal apa saja yang membuat KTA kita bisa dicabut dan seperti apa mekanismenya. Kali ini kita akan mengambil sumber kembali dari Jurnal Security ya teman-teman. Kita wajib apresiasi Jurnal Security yang senantiasa memberikan informasi yang terupdate terkait tentang satuan pengamanan. Dan semoga Jurnal Security terus dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan bermanfaat buat kita semua. Jurnal Security Jakarta, Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang PAM Swakarsa telah menjelaskan terkait sanksi bagi satpam yang melanggar karena tidak memperpanjang kartu tanda anggota atau KTA seperti yang tertuang dalam pasal 43. Nah, sebenarnya di Perpol nomor 4 tahun 2020 itu sudah ada draft yang menuangkan atau mencantumkan apa-apa saja yang membuat KTA kita ini bisa dicabut ya teman-teman. Ada beberapa jenis peringatan untuk satpam yang tidak memperpanjang KTA. Mulai dari surat peringatan tertulis pertama dan kedua hingga dijatuhkan sanksi berupa pencabutan sebagai anggota satpam. Nah, di sini diterangkan bahwa mekanismenya ada beberapa jenis peringatan ya teman-teman. Artinya KTA kita tidak langsung dicabut begitu saja, tetapi sebelumnya diberikan surat berupa teguran tertulis yang pertama dan kedua. Kemudian berikut pasal 43 pada ayat 1. Anggota satpam yang tidak memperpanjang KTA satpam yang telah habis masa berlakunya sebelum 1 tahun diberikan. Poin A, peringatan tertulis pertama, dan poin B, peringatan tertulis kedua. Anggota satpam yang tidak memperpanjang KTA satpam yang habis masa berlakunya lebih dari 1 tahun dikenakan sanksi tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota satpam. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari masa tenggang masa berlaku KTA kita, di situ diterangkan bahwa kita mempunyai masa tenggang dalam 1 tahun. Jadi manakala kita tidak segera mengurus ataupun memperpanjang KTA kita dalam jangka waktu 1 tahun setelah di masa berlakunya habis, maka
akan berlaku mekanisme penarikan atau pencabutan KTA tersebut, sehingga kita tidak dapat lagi melaksanakan tugas kita sebagai satuan pengamanan karena kartu yang merupakan tanda kewenangan kita telah dicabut. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya ayat 3, sanksi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dan 2 diberikan oleh A. Kakorbinmas Bahar Kampolri untuk tingkat Mabes Polri, dan B. Dirbinnas Polda untuk tingkat Polda. Format peringatan tertulis pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini. Nah, jika KTA kita diregister di Polda setempat, artinya di kepolisian daerah, maka kita akan menerima surat teguran dari Dirbinmas Polda. Dan kemudian jika KTA kita terdaftar di Kapolri, Mabes Polri, kita akan mendapat teguran dari Kakorbinmas Bahar Kampolri. Terkadang kita menganggap hal ini hal-hal yang sepele, tidak memperhatikan masa berlaku kartu tanda anggota kita. Padahal ini merupakan adalah hal yang terpenting yang kita harus penuhi sebagai anggota satuan pengamanan yang aktif. Lebih-lebih kita masih dalam status berdinas. Jadi ini merupakan kewajiban kita untuk selalu memperhatikan masa berlaku KTA kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencabutan hak kewenangan kita sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Nah, teman-teman, seperti apa dia bentuk format surat teguran pertama? Ini dia. Dan untuk surat teguran kedua, kemudian format pencabutan KTA. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat buat rekan-rekan semua. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satpam.